Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Karisa Zafira sebagai host 1. Di sini saya bakal jadi salah satu pemandu acara atau host. Intinya saya tugasnya menanya-nanya narasumber dan nyambungin obrolan biar gak garing, walaupun biasanya tetap garing sih. Hahaha, jangan jujur amat dong. Kalau gitu, perkenalkan, nama saya Siti Zaira Zahro sebagai host 2. Saya bakal nemenin host 1 buat ngobrol sama narasumber kita yang super keren. Jadi kalau nanti ada yang salah, anggap aja bercanda. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap serius tentang materi kekerabatan, khususnya sistem patrilineal dan matrilineal. Biar kita semua lebih paham gimana sih garis keturunan itu dijalankan di masyarakat. Nah, kan udah kenalan ya kita berdua. Sekarang biar makin rame, kita kenalan juga sama 4 narasumber kita. Coba deh perkenalkan diri satu-satu. Kan udah kenalan ya kita berdua. Sekarang biar makin rame, kita kenalan juga sama 4 narasumber kita. Coba deh perkenalkan diri satu-satu. Perkenalkan, nama saya Nadine Noro Putri. Di sini saya sebagai narasumber pertama. Saya di sini katanya mau sharing, tapi sebenarnya saya lebih nyaman jadi pendengar. Jadi kalau nanti jawaban saya pendek, jangan heran ya, anggap aja podcastnya nggak kepanjangan. Tenang aja, kalau kurang panjang nanti kita sambungin sendiri. Jadi kayak Indomie kuah ditambahin nasi, makin kenyang. Oke, sekarang kita lanjut ke narasumber 2. Perkenalkan, nama saya Juwita Satria Wijaya. Saya narasumber 2. Saya di sini posisinya kayak tim hore. Jadi kalau yang lain ngomong serius, saya paling nyeletuk aja biar gak sepi. Wih, jadi kamu tuh kayak sound effect manusia ya. Kalau ada yang serius langsung wow gitu ya. Oke, kita langsung ke narasumber 3. Perkenalkan, nama saya Naufal Rasafarila. Saya dari narasumber 3. Kalau di kelas saya biasanya yang heboh sendiri. Jadi di sini saya siap ngeramein walaupun mungkin ilmu saya nggak sebanyak yang lain. Ilmu nggak usah banyak-banyak, yang penting pede. Kadang pede lebih penting daripada pintar. Nah, itu quotes hidup saya. Oke, sekarang kita lanjut ke narasumber 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tekan Dava. Kita lanjut ke narasumber 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tekan Dava. Saya di sini sebagai narasumber 4. Saya di sini biar tim ini kelihatan lebih lengkap aja. Jadi kalau ada yang bilang podcast kita kurang wibawa, ya saya tugasan nutupin kekurangan itu. Wibawa, dari tadi ketawa mulu tapi gak apa-apa, minimal udah berusaha. Oke, sekarang kita serius dikit ya. Soalnya kalau enggak nanti gurunya bingung. Ini podcast, tugas, atau stand up komedi. Jadi gini, ada 2 sistem kekerabatan utama, patrilineal dan matrilineal. Siapa nih yang bisa jelasin patrilineal? Patrilineal itu sistem kekerabatan yang ditarik dari garis ayah. Jadi identitas keluarga marga biasanya ikut bapak. Contohnya jelas banget di Batak. Kalau bapaknya marganya Situmorang, anaknya Situmorang juga. Nggak bisa tiba-tiba ganti jadi Simanjuntak gara-gara pengen beda. Apalagi ganti jadi marga Ucica, nggak ada di Indonesia, itu mah di Jepang. Kalau matrilineal, kebalikannya, garisnya dari ibu. Contoh paling terkenal adalah di Minangkabau. Iya benar. Jadi kalau ibunya suku Piliang, ya anaknya otomatis ikut suku itu. Sabar, belum ini ada. A few moments later. Bahkan di Minang, warisan biasanya juga turun lewat pihak perempuan. Jadi di rumah, tanah itu biasanya milik kaum perempuan. Oh, berarti laki-lakinya ikut pindah ke rumah istrinya ya? Sumber 2. Iya, kayak jalan move in ke rumah mertua. Waduh, bisa jadi judul sinetron tuh. Oke, jadi intinya patrilineal itu enaknya marga bisa terus terjaga, tapi kadang perempuan itu kurang dihitung. Sedangkan matrilineal lebih mengangkat perempuan, tapi laki-laki itu bisa kurang dominan. Iya, dua-duanya ada plus minusnya. Makanya nggak ada yang paling bagus, semuanya tergantung budaya. Coba bayangin, kalau kelas kita pakai sistem patrilineal, kira-kira marga siapa yang paling mendominasi? Marga Bu Guru lah. Jadi semua anak otomatis anak Bu Guru. Jadi silsilahnya kayak gini, anak pertama, anak kedua, sampai anak ke-37. Wah, rame banget tuh keturunan Bu Guru. Kalau matrilineal versi kelas kita mungkin warisannya bukan rumah tapi contekan pas ujian. Waduh, itu mah rebutan. Semua orang rela jadi cucu demi dapat warisan contekan. Fix, itu harta paling berharga di kelas.
Mungkin juga kalau kita bikin grup WhatsApp keluarga versi patrilineal dan matrilineal, kebayang nggak? Notifnya rame banget, isinya cuma punten sama stiker ketawa. Jadi, biar gak bingung dulu nih, kita mulai dari yang dasar banget ya. Sebenarnya sistem kekerabatan itu kan ada banyak, tapi yang paling terkenal itu ada dua, yaitu patrilineal dan matrilineal. Nah, dua istilah ini tuh ngomongin tentang gimana garis keturunan itu diturunkan, entah dari ayah atau dari ibu. Iya, dan lucunya kadang orang suka bingung kayak, loh, emang kalau matrilineal tuh berarti cowoknya nggak dianggap gitu? Hehehe, padahal bukan gitu juga maksudnya. Itu cuma soal garis keturunan, bukan berarti yang satu lebih penting dari yang lain. Setuju. Nah, mungkin kita bisa langsung dengerin dari narasumber satu, yaitu Nadine. Dulu nih, bisa dijelasin nggak apa sih sistem patrilineal itu? Jadi sistem patrilineal itu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Jadi nama keluarga, harta warisan, dan tanggung jawab keluarga biasanya diterusin lewat laki-laki. Contohnya itu kayak masyarakat Batak atau Bali. Misalnya nih, di Batak anak laki-laki itu benar-benar dijaga karena dia yang bakal nerusin marga keluarga. Kalau perempuan menikah, biasanya dia ikut marga suaminya. Oh, iya, aku pernah denger tuh. Jadi kalau cewek Batak nikah, marganya langsung ikut suaminya ya? Wah, berarti agak beda ya sama yang matrilineal nanti. Narasumber satu coy. Betul banget. Nah, selain itu dalam sistem patrilineal biasanya yang jadi kepala keluarga tuh ayah, dan keputusan besar keluarga juga banyak diambil dari pihak laki-laki. Tapi bukan berarti perempuan gak penting ya. Cuma perannya lebih ke ngurus rumah tangga dan anak-anak. Nah, kalau jadi yang matrilineal itu gimana tuh? Coba narasumber 2 yaitu Juita jelasin deh biar adil. Iya, jadi sistem matrilineal itu kebalikannya dari patrilineal. Garis keturunannya diambil dari pihak ibu. Jadi nama keluarga, warisan, dan keturunan itu lewat perempuan. Contohnya bisa kita lihat di masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Oh, yang Padang tuh ya. Wah, keren juga. Berarti ibu-ibu di sana. Ibu-ibu di sana perannya kuat. Iya banget, bahkan rumah pusaka aja diwarisin ke anak perempuan. Tapi cowok juga tetap punya tanggung jawab. Biasanya bantuin di luar rumah atau jadi pelindung keluarga. Yang unik tuh, di Minang, suami malah tinggal di rumah istrinya, bukan istri yang pindah ke rumah suami. Wah, asik banget dong. Cowoknya numpang nginep terus balik. Iya, kayak sistem numpang tapi sah gitu. Tapi emang gitu adatnya dan mereka udah terbiasa, jadi agak aneh. Seru banget ya, ternyata beda sistem aja bisa bikin peran keluarga tuh beda juga. Tapi sama-sama punya nilai kekeluargaan yang kuat. Betul. Nah, aku pengen tahu juga nih dari narasumber 3 yaitu Nova. Gimana sih perbedaan keduanya kalau dari segi kehidupan masing-masing? Kalau dari kehidupan sehari-hari itu kerasa banget bedanya. Di sistem patrilineal anak laki-laki itu kayaknya lebih punya tanggung jawab besar buat keluarga, tapi di matrilineal perempuan juga bisa punya peran kuat terutama dalam urusan rumah dan warisan. Misalnya nih di Minang kalau ada acara keluarga yang ngatur semuanya biasanya para perempuan kayak tante, ibu atau kakak perempuan. Tapi di Batak yang paling berperan tuh para laki-laki kayak paman atau abang tertua. Oh, wah iya, aku jadi ngebayangin kalau dua budaya ini digabung pasti ribet banget ya. Yang satu mau garis ayah, yang satu garis ibu. Ujung-ujungnya anaknya bingung mau ikut siapa. Haha, makanya sistem keberatan itu penting dipahami biar kita tahu asal-usul budaya sendiri dan bisa saling menghormati perbedaan kayak gini. Setuju banget. Nah, kalau narasumber 4 yaitu Arkan, menurut kamu gimana sih cara kita sebagai generasi muda menghargai perbedaan sistem kekerabatan ini? Menurut aku kuncinya di saling menghormati, soalnya semua sistem punya nilai positifnya masing-masing. Kalau di patrilineal, kita bisa belajar tanggung jawab dan kepemimpinan dari sosok ayah. Tapi dari matrilineal, kita juga bisa belajar kekuatan dan kemandirian dari sosok ibu. Kita kan hidup di zaman yang udah modern, jadi bisa banget ambil nilai baik dari dua-duanya. Misalnya cowok tetap tanggung jawab, tapi cewek juga bisa mandiri dan berpendapat. Win-win lah istilahnya. Oke. Wah, bener banget tuh. Jadi bukan siapa yang lebih tinggi, tapi gimana kita ngejalanin peran masing-masing dengan seimbang. Yap, dan aku suka dari kalimat ambil nilai baik dari dua-duanya. Itu deep banget sih, cocok jadiin caption TikTok juga. Tapi ya makin dibahas, aku jadi mikir kalau kita hidup di sistem patrilineal itu kan berarti ikut ayah. Kalau matrilineal ikut ibu. Lah, kalau aku ikut kami sekolah tiap jam istirahat, itu masuknya sistem apa sih? Itu mah sistem lapsus alias lapar terus, masuk kantin terus.
bisa aja. Tapi benar juga sih, sistem kekerabatan tuh kayak sistem di hidup kita aja. Tiap orang punya masing-masing buat ngatur keluarga. Yang penting tetap ada rasa tanggung jawab sama saling menghargai. Nah, ngomongin soal tanggung jawab, aku penasaran deh. Kalau di sistem patrilineal, anak laki-laki kan dianggap penerus keluarga. Tapi gimana kalau keluarganya nggak punya anak laki-laki? Terus marganya hilang. Nah, itu dia yang menarik. Biasanya kalau nggak ada anak laki-laki, nanti bisa diadopsi anak laki-laki dari keluarga dekat buat ngerusin marga. Jadi marganya tetap lanjut. Wah, keren ya. Tapi kebayang nggak kalau yang adopsi itu udah gede, terus disuruh ganti marga? Pasti kayak shock. Kayak, loh kok tiba-tiba jadi keluarga baru? Iya, tapi di adat itu bisa banget jadi bukan hal aneh karena tujuannya buat juga garis keturunan tetap jalan. Kalau di matrilineal berarti gak ada tuh istilah anak laki-laki penerus marga. Benar, di matrilineal yang dianggap penerus anak itu anak perempuan, tapi tetap ya anak laki-laki juga dihargai, cuma perannya beda aja. Biasanya mereka lebih banyak bantu dari sisi tanggung jawab dan pengambilan keputusan dari luar rumah. Berarti kalau cewek di matrilineal tuh kayak bos famili ya, rumah diwarisin ke dia, suami ikut rumahnya. Duh, enak banget hidupnya. Ya bisa dibilang gitu, tapi tetap ya tanggung jawabnya juga besar kan. Kalau dapat warisan dan rumah berarti dia juga yang ngatur keluarganya besarnya. Jadi bukan cuma enak-enaknya aja. Ah iya benar juga. Kirain tinggal rebahan sambil bilang aku matian nih, jadi ambil rumahku. Jadi ini rumah ini punya aku. Ya, kalau gitu semua cewek mau jadi orang Minang nih. Sebenarnya lucu juga sih kalau dibayangin, tapi dibalik itu semua, baik patrilineal atau matrilineal, tuh dua-duanya ngajarin kita buat ngerti nilai-nilai kekeluargaan. Misalnya di patrilineal kita belajar soal tanggung jawab dan kepemimpinan, sementara di matrilineal kita belajar tentang peran ibu yang kuat dan pengelolaan keluarga. Aku suka banget sih poin itu. Jadi nggak usah ribut-ribut sistem mana yang lebih bagus. Dua-duanya keren dengan caranya masing-masing. Betul, yang penting jangan sampai salah sistemnya aja. Misal bilang ke mama, "Ma, aku sekarang matrilineal nih, jadi uang jajan turun dari mama." Fix ya, itu matrilineal versi anak sekolah. Uang turunan dari ibu, warisan turun pas nilai bagus. Haha, bener banget. Tapi serius, dari obrolan kita hari ini jadi kebayang ya gimana luasnya budaya Indonesia. Bahkan dari sistem keluarga aja bisa beda-beda, tapi tetap kuat nilai kebersamaannya. Setuju banget, mau patrilineal, mau matrilineal, yang penting hubungan keluarganya harmonis. Percuma sistemnya keren tapi keluarganya berantem tiap hari, iya nggak? Iya, makanya penting buat saling menghormati antar anggota keluarga karena itu kunci dari kekerabatan yang sehat. Oke guys, obrolan kita udah lumayan panjang. Kita udah bahas patrilineal itu dari garis ayah, matrilineal dari garis ibu. Dua-duanya ada contohnya di Indonesia kayak Batak sama Minangkabau. Dan kita belajar kalau dua sistem ini punya kelebihan masing-masing, sama-sama penting, sama-sama jadi identitas budaya kita. Semoga obrolan ini bikin kalian paham, bukan makin bingung. Kalau ada yang bingung, berarti podcast kita berhasil bikin mikir. Kalau ada yang ketawa berarti podcast kita berhasil bikin happy. Kalau ada yang ketiduran, ya itu salah sendiri, jangan malam-malam scroll TikTok. Oke, jadi bisa kita simpulin kalau sistem kekerabatan itu ada yang patrilineal dan ada juga yang matrilineal. Patrilineal lebih dari keturunan garis ayah, sedangkan matrilineal lewat garis ibu. Bener banget, dua-duanya punya keunikan masing-masing sesuai budaya masyarakatnya. Intinya, apapun sistemnya, yang paling penting kita tetap menjaga hubungan baik dalam keluarga. Terima kasih buat narasumber yang udah sharing, semoga obrolan kita bermanfaat. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah! Bye-bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
the scene.